Dajjal tidak akan muncul melainkan sistemnya sudah ada di tengah-tengah kita di muka bumi. Dan inilah salah satu dari sistem Dajjal di bidang budaya dan ritual-ritualnya. Dalam filosofi agama Ardi, segitiga dijadikan sebagai simbol dewa. Agama-agama yang lahir dari filosofi akal budi manusia menjadikan segitiga sebagai simbol Tuhannya. Di dalam agama Hindu ada Trimurti. Di dalam agama Buddha ada Tridharma. Kitab sucinya Tripitaka. Dan di dalam agama Kristen ada Trinitas. Simbol-simbol ini bertebaran di seluruh dunia, di katedral, bahkan di dalam masjid sekalipun. Sekali lagi, Dajjal tidak akan bergerak, tidak akan muncul di muka bumi, melainkan tanda-tandanya sudah muncul. Dan ini salah satu tanda-tandanya, di mana sistem dalam kehidupan manusia adalah sistem Dajjal. Sistem ekonomi, ekonomi Dajjal. Kapitalisme, sistem politik, politik Dajjal. Demokrasi. Dari segi ideologi juga sama. Ini ideologi Kabbalah. Ada yang bisa menolak K-pop ketika datang ke Indonesia? Terutama anak remaja kali ini. Hati-hati kalau kita sempat mengidolakan artis-artis Korea, siapapun dia, syahadat lagi. Karena saat itu agama kita batal. Nauzubillahi min dzalik. Ya, inilah mereka mendedikasikan tarian mereka untuk iblis dan Dajjal. Kenapa? Karena dulu para penganut Kabbalah, mereka memuja dewa matahari mereka dengan melakukan ritual-ritual seks dan tantra. Puja-pujaan dengan membacakan syair dalam keadaan telanjang bahkan. Saya minta kita buka Quran sekarang sama-sama. Kita buka Quran surat Al-A'raf ayat ke-16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Qala iblis berkata, Fabima aghwaytani, telah karena kau telah menghukum aku tersesat. Harusnya itu terjemahan yang benar. Tapi coba kita lihat dalam terjemahan yang ada saat ini. Coba Mas baca terjemahan surat Al-A'raf ayat ke-16 nih Mas. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ada kata-kata yang tidak enak kita dengar? Ingat, pengaruh konspirasi Yahudi dan Dajjal sampai kepada transliterasi Al-Quran. Mudah-mudahan ini dengar oleh pegawai Departemen Agama. Menghukum saya tersesat dan menyesatkan aku. Sama tidak? Tidak. Memang kalimatnya muta'adi. Tadinya lazim, aghwa. Ghawa yaghwi, sesat. Aghwa yaghwi, menyesatkan. Memang artinya menyesatkan. Tapi dalam hal ini lihat kaidah bahasa Arab. Ada ulumul Quran. Ada adab-adab dalam menerjemahkan Quran. Tidak sembarangan. Maka lihat terjemahnya. Ya. Kata dolan tidak selamanya tersesat. Tidak diartikan juga sesat. Tidak selamanya sesat atau tersesat. Ya. Maka lihat konteks ayatnya, kemudian dari segi bahasa, dari segi tafsirnya. Ada 4 metodologi yang harus ditempuh dalam menerjemahkan Quran. Setidaknya 4. Ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, hadis dengan ayat, dan hadis dengan hadis. Untuk mendukung tema yang dimaksudkan. Ini yang kita lakukan pulang sekalian. Nah kalimat Fabima aghwaytani, karena engkau telah menghukum saya tersesat, itu terjemahan yang menurut saya benar. Ada yang mengatakan karena engkau telah menyesatkan aku. Kalau ada image, kalau diterjemahkan karena engkau telah menyesatkan aku, seolah-olah iblis ini tersesat karena ada yang menyesatkan, betul? Pertanyaannya, siapa yang menyesatkan? Ini percakapan antara Ajazil dengan Allah. Karena Ajazil tidak mau sujud pada Nabi Adam, maka dia diberikan gelar iblis, pembangkang. Iblis berkata kepada Allah, Qala fabima aghwaytani, karena kau telah menyesatkan aku. Berarti iblis tersesat karena Allah yang menyesatkan, betul? Ini yang diinginkan oleh orang yang Yahudi Zionis. Mereka tidak terima Ajazil disebut iblis pembangkang. Dia korban ketidakadilan Tuhan. Harusnya dia yang Allah pilih menjadi khalifah di muka bumi, bukan Adam. Maka iblis marah sama Allah. Yahudi tidak mau menyebut Ajazil dengan iblis. Maka dia memberi gelar terhormat bagi Ajazil. Siapa? Lucifer, sang pencerah. Pernah mendengar kata Lucifer? Itu gelar yang diberikan Zionis Yahudi kepada iblis. Kepada Azazil. Azazil nama dari Allah. Allah menamakan dia karena dia dimuliakan Allah. Tinggal bersama makhluk yang tidak punya dosa. Malaikat. Azza, Ya'izzu, Izzan, mulia. Il karena Allah. Jadi yang dimuliakan Allah. Itu nama Ajazil. Karena dia tidak mau sujud kepada Adam, saat Allah perintahkan, dia mendapatkan gelar iblis pembangkang. Baru itu dan itu yang dilakukan
sehingga dia mendapatkan gelar iblis. Masih ada kata yang menarik terkait dengan ayat tadi. Ujung ayatnya gimana? Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Apa arti siratal mustaqim? Jalan yang lurus. Arti makna yang sesungguhnya apa? Menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah, dan itu tauhid, dan itu inti ajaran para nabi dan rasul. Surat Al-Anbiya ayat 25. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ, melainkan diwahyukan kepada siapapun rasul yang diutus itu. Kapanpun aku mengutusnya dan dimanapun aku mengutusnya, melainkan aku wahyukan wahyu yang sama. Annahu la ilaha illa ana fa'budun. Bahwasanya tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Dan itulah siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim itu apa? Tauhid, menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah. Lalu apa arti yang disampaikan, maksud yang disampaikan oleh Al-Jazil tadi di dalam surat Al-A'raf ayat ke-16? Karena engkau telah menghukum aku tersesat. Nah, mulai hari ini gunakan terjemahannya gitu ya. Karena engkau telah menghukum aku tersesat, perbuatanku tidak mau sujud kepada Adam, kau hukum sebagai kesesatanku, aku terima. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Aku akan menjadikan ada sosok lain yang disembah selain engkau. Ada sosok lain yang disembah selain engkau. Pertanyaannya, siapa? Baik, kita lihat dalam fakta sejarah. Iwafillah, Rasulullah SAW menyebutkan, La taqumus sa'atu, kiamat tidak akan terjadi hatta ya'budun nas, sehingga manusia menyembah ma ya'buduha aba'uhum, sehingga manusia menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang mereka. Jika manusia hari ini kembali menyembah apa yang disembah nenek moyang mereka, pastikan kiamat akan terjadi. Pertanyaannya, apa yang disembah oleh orang-orang zaman sekarang yang dulu disembah oleh nenek moyang mereka? Betulkah ada penyembahan kepada Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Kita buktikan. Di Babilonia, kita kenal musuh dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia adalah Raja Namrud, orang yang cerdas luar biasa. Namrud adalah orang yang pertama kali merumuskan teorema matematika dasar. Dia orang yang pertama membangun tower, gedung tertinggi di dunia. Dan ini puing-puing kehancurannya. Dan ini Namrud, selalu ada matahari di kepalanya. Kata kunci kita, matahari di kepala. Dan api. Dia pula orang yang kononnya melakukan incest, pernikahan antara ibu dan anak, atau pernikahan senasab, penambah Allah. Kemudian dari Babilonia kita ke Persia, Iran, tetangga Babylon, Irak. Di Persia kita mengenal bangsa Majusi. Majusi ini sebutan bagi cara di mana para pelaku pemuka agama Zoroaster menyampaikan ajaran agamanya. Zoroaster, agama penyembah dewa matahari. Ya, dan matahari yang mereka maksudkan, dewa matahari itu adalah Ahura Mazda. Menghadirkan matahari ke dunia dengan menggunakan lilin, dan setiap tahun-tahun berharga mereka, hari raya mereka merayakannya dengan meledakkan mercon, menyalakan mercon. Itu diikuti oleh manusia kan? Setiap tahun baru, dan juga perayaan Natal, malam tahun baru. Dari Persia, Iran kita ke Greece, Yunani. Yunani adalah kaum pagan, penyembah banyak dewa. Ya, dan dewa terpenting mereka adalah dewa Helios, dewa matahari. Bahkan mereka membangun sebuah kota untuk menjadi tempat pengagungan dewa matahari, Heliopolis. Mereka melakukan ritual pemujaan kepada dewa matahari dengan melakukan pawai obor keliling negeri. Obor diarak keliling negeri. Dari satu kampung ke kampung lain dibawa lari itu obor. Ketika sampai di Bukit Olympus, di lapangan luas, itu serah terima dari pemuka suku kepada kaisar. Maka dibawa oleh kaisar dari pintu gerbang Heliopolis sampai ke Bukit Olympus tadi. Dinyalakanlah api raksasa, obor raksasa yang ada di lapangan tadi di Bukit Olympus. Selama obor raksasa itu menyala, mereka melakukan berbagai macam ritual dan atraksi. Melakukan berbagai macam atraksi sebagai ritual pengagungan dewa matahari. Ritual itulah yang kemudian diberi nama Olimpiade. Apakah hilang sampai sekarang? Tidak.
Itu ritual bangsa Yunani menyembah dewa matahari. Tingkat dunia olimpiade, tingkat benua Asian Games, tingkat nasional jangan disebut ponnya. Dari Yunani kita ke Romawi. Romawi juga sama, negara kaum pagan penyembah banyak dewa. Mereka juga menyembah dewa matahari yang bernama dewa Mitra. Mitra bahasa Persia, karena Persia dulu menjajah Romawi dalam waktu yang lama, sehingga peradaban dan budaya Persia berpengaruh kepada Romawi, hatta dari segi bahasa juga. Ya, kita lihat ini dewa Mitra sama dengan patung Liberty. Di kepala patung Liberty ada apa? Matahari. Yang dia pegang apa? Obor. Ya. Dari Italia kita ke Jepang. Dalam mitologi Jepang ada Dewi Matahari dengan diberi nama Ohiro Menomuchi no Kami Amaterasu. Dari Jepang kita ke Amerika Latin. Bahkan di Amerika Latin atau Amerika Selatan ada 3 suku bangsa yang menyembah dewa matahari. Suku Aztec di Meksiko menyembah dewa Viracocha. Suku Inca di Brasil menyembah dewa Inti. Suku Maya di Amerika Selatan ini juga menyembah Kukulcan. Bahkan mereka melakukan ritual human sacrifices untuk mengorbankan nyawa manusia, dipersembahkan darah mereka untuk Tuhan mereka. Harus ada ritual penyucuran darah, penetesan darah untuk penyembahan Tuhan kepada mereka. Coba lihat orang-orang Syiah tanggal 10 Muharram, mereka mengucurkan darah mereka ketika merayakan Asyura di Karbala untuk yang Marza Ar-Razi dari Karbala, Irak. Betul? Apa bedanya dengan agama? Ini semua adalah agama ciptaan Dajjal. Karena dewa matahari adalah simbol Dwi Tunggal. Bulan untuk Dajjal, matahari untuk iblis. Keduanya bertemu di segitiga Bermuda. Pertemuan mereka menjadi bulan dan bintang. Ingat, kalau di atas kubah itu ada bulan dan bintang, itu tanda kemusyrikan. Hati-hati. Jangan pakai apa-apa. Karena di dalam teknik arsitektur Islam, ma fawqal kubbata fahuwal mu'azzam, segala sesuatu yang ada di atas kubah itu yang diagungkan. Kalau di atasnya ada bulan bintang, apakah umat Islam mengagungkan bulan dan bintang? Tidak. Surat Fussilat ayat ke-37. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Dan sebagian tanda kekuasaan Allah dalam malam dan siang, bulan, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan. Allah sebutkan kok, jangan kamu sujud pada matahari dan bulan. Wasjudu lillah, sujud itu hanya kepada Allah. Alladzi khalaqahunna, yang menciptakan malam dan siang, menciptakan matahari dan bulan. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau memang hanya kepada Allah kalian beribadah. Kalau memang kalian muslim, lalu kenapa kalian membuatkan itu? Sekarang sudah tidak lagi pakai bulan dan bintang, alhamdulillah. Pindah ke sejadah sekarang. Betul? Pindah ke sejadah, bahkan pas ketika sujud jidat kita kena sama bulan bintang itu. Ingat, mereka bergerak dalam 3 ranah. Ingin sekali mereka membuat agar ibadah kita batal. Karena umat Islam jika ibadahnya lurus, jika doanya diijabah, kalah musuh-musuh Islam, menang umat Islam. Ini pembuktian apa yang disabdakan Rasulullah SAW. La ta'tina sa'atu, kiamat tidak akan terjadi, tidak akan datang menimpa kita. Hatta ya'budun nasu ma yu'badu abahum, ma ya'budu abahum. Kiamat tidak akan terjadi sehingga manusia menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang mereka. Tidak sadar kan, kita terjebak dalam frame ritual penyembahan agama mereka, Tuhan mereka. Inilah maksud kata-kata dia di dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 16. Qala fa bima aghwaytani, dia berkata, karena aku telah menghukum aku tersesat, aku akan halangi mereka dari tauhidmu. Mereka tidak akan menjadikan engkau sebagai satu-satunya Tuhan, akan ada sosok lain Tuhan yang disembah. Ini simbolnya, agamanya the New World Order atau Kabbalah. Inilah tanda kiamat telah dekat pada kita.